Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang akuntansi kredit yang diberikan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Naya Feranti, beserta rekan saya Alif Tio Putra, Dinda Salsabila, dan Tiara Widya. Oke, materi pertama ini ada pengertian kredit. Kegiatan bank dalam penyaluran dana kepada pihak lain yang paling besar dalam bentuk kredit. Dalam neraca bank, pada sisi aktiva, kredit merupakan aktiva produktif yang terbesar dan memberikan pendapatan yang paling besar dibanding aktiva produktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Termasuk dengan pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga debitur yang dilengkapi dengan note purchase agreement. Dalam pengertian kredit, terdapat unsur kredit yang terdiri dari yang pertama itu ada debitur dan kreditor. Kedua pihak yang melakukan transaksi kredit yaitu debitur dan kreditor. Debitur atau disebut juga nasabah adalah pihak yang mendapatkan pinjaman dari kreditor, dan kreditor adalah pihak yang memberikan pinjaman atau menyalurkan pinjaman yaitu bank. Yang kedua itu adalah perjanjian. Setiap kredit yang diberikan oleh bank harus didasari adanya perjanjian antara bank dan debitur berupa perjanjian kredit. Perjanjian kredit akan mengikat kedua pihak, yaitu bank dan debitur, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit. Yang ketiga itu ada jangka waktu. Setiap kredit harus ditentukan jangka waktu pemberian kredit, yaitu jangka waktu mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit lunas. Selanjutnya ada balas jasa. Bank memberikan kredit dengan tujuan agar memperoleh pendapatan atau balas jasa, yaitu berupa bunga untuk bank konvensional. Selanjutnya ada kepercayaan. Bank memberikan kredit kepada debitur karena bank percaya bahwa dana yang disalurkan kepada debitur akan dapat dikembalikan. Bank percaya bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya yang terakhir ada resiko. Setiap penyaluran dana pasti mengandung resiko bahwa dana itu tidak kembali. Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur akan mengandung resiko adanya kemungkinan debitur tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya. Oleh karena itu, bank harus melakukan analisis kredit sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada debitur. Selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit menurut bentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kredit rekening koran. Kredit rekening koran adalah kredit yang secara langsung akan dimasukkan dalam rekening giro nasabah. Direktur diberi hak untuk menarik dananya dari rekening giro kapan saja, sebatas platform kredit yang diberikan. Kredit rekening koran tergolong dalam kredit jangka pendek, yaitu paling lama 1 tahun. Kemudian yang kedua ada installment loan. Installment loan merupakan kredit dengan angsuran teratur yang dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Jumlah angsuran konstan atau tetap sama masa kredit, kecuali bila dalam perjanjian kredit ditentukan bunga mengambang atau floating rate, yaitu tingkat suku bunga berubah sesuai dengan bunga yang di pasar. Dalam installment loan, angsuran merupakan penjumlahan antara pembayaran angsuran pokok ditambah dengan bunga. Kemudian jenis kredit menurut jangka waktunya. Menurut jangka waktunya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kredit jangka pendek, yaitu kredit maksimum selama 1 tahun masanya. Kemudian ada kredit jangka menengah, kredit jangka waktu antara 1 tahun hingga 3 tahun. Kredit ini biasanya diberikan untuk kredit investasi yang nilai kreditnya tidak terlalu besar. Kemudian kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang adalah kredit yang diberikan oleh bank dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Biasanya ini diberikan pada umumnya untuk KPR atau kredit investasi. Selanjutnya ada jenis kredit menurut tujuan penggunaan. Yang pertama itu ada kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk menggandakan barang, modal,
atau dalam rangka investasi perusahaan, misalnya kredit untuk membangun proyek, membangun mesin, membeli alat angkutan, dan kredit untuk membeli aktiva tetap. Kemudian ada kredit modal kerja. Kredit modal kerja diberikan oleh bank dalam rangka memberikan kebutuhan modal kerja perusahaan. Modal kerja perusahaan dapat berupa kebutuhan operasional. Perusahaan antara lain kebutuhan dana untuk menutup piutang perusahaan, kebutuhan dana untuk menutup penggunaan dana dalam proses pembuatan produk atau barang, dan kebutuhan modal kerja lainnya. Dan yang terakhir ada kredit konsumsi. Merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk pembelian barang-barang konsumsi yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Misalnya KPR, kredit pemilik rumah, kredit untuk pembelian kendaraan motor, dan kredit untuk pembelian barang-barang konsumsi lainnya. Materi selanjutnya yaitu perhitungan bunga kredit. Bunga kredit merupakan pendapatan yang diperoleh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada debitur dalam bentuk kredit. Dalam menghitung bunga kredit terdapat beberapa metode perhitungan bunga kredit, yaitu yang pertama ada flat rate. Flat rate ini merupakan metode pembebanan suku bunga kredit yang rata setiap kali angsuran, atau total angsuran pokok maupun angsuran bunga sama setiap kali angsuran atau setiap per bulan. Nah, berikut ini merupakan perhitungan angsuran per bulan dalam metode ini. Caranya yaitu untuk mencari angsuran per bulan, jumlah kredit ditambah jumlah kredit dikali bunga per tahun dikali jangka waktu kredit dalam tahunan dibagi jangka waktu kredit dalam bulan. Yang kedua ada annuity. Annuity atau anuitas ini merupakan perhitungan bunga dengan mengalihkan persentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman secara tahunan. Dalam metode annuity ini, total angsuran per tahun akan sama, sementara angsuran pokok dan angsuran bunga akan berubah. Angsuran pokok akan meningkat setiap tahun dan angsuran bunga akan menurun, karena bunga dapat dihitung dari saldo akhir kredit. Berikut ada cara menghitung dengan menggunakan metode annuity, yaitu untuk mencari angsuran per bulan, jumlah kredit dikalikan dengan suku bunga per tahun dibagi 1 min 1 plus suku bunga per tahun min jangka waktu kredit. Lalu total angsuran per bulan dapat ditemukan dengan angsuran per bulan dibagi 12. Yang ketiga itu ada effective rate. Effective rate ini merupakan beban bunga efektif yang ditanggung oleh debitur. Dalam metode effective rate, total angsuran akan sama setiap bulan, akan tetapi angsuran pokok akan meningkat dan angsuran bunga akan menurun. Yang keempat ada sliding rate. Sliding rate ini merupakan perhitungan bunga kredit dengan total angsuran yang akan menurun karena angsuran pokok akan sama setiap kali angsuran. Penurunan angsuran bunga ini disebabkan karena perhitungan bunga berasal dari persentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman. Saldo akhir pinjaman dihitung dari saldo pinjaman bulan sebelumnya setelah dikurangi dengan angsuran pokok pada bulan berjalan. Yang terakhir ada floating rate. Floating rate ini merupakan kebijakan bunga yang dilakukan oleh bank dengan model bunga mengambang. Artinya, bank dapat mengubah suku bunga tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur. Dalam kondisi pasar uang yang tidak stabil, bank kemungkinan akan sering merubah suku bunga kredit karena pada sisi pasifa, bunga simpanan dana pihak ketiga juga sering mengalami perubahan. Dalam praktik perbankan, bank lebih memilih menawarkan metode gabungan antara metode effective rate dan floating rate. Nah, perhitungan angsuran menggunakan effective rate, suku bunganya akan berubah. Dari keempat metode pembebanan suku bunga yang telah dijelaskan tadi, umumnya bank umum komersial menggunakan metode effective rate. Dalam metode gabungan itu, suku bunga ditetapkan dengan perhitungan bunga dari saldo kredit, akan tetapi suku bunga kredit dapat berubah sesuai dengan bunga di pasar. Artinya, suku bunga dapat berubah tanpa pemberitahuan kepada debitur. Perubahan suku bunga kredit akan berpengaruh pada perubahan jumlah angsuran. Selanjutnya ada akuntansi kredit. Kredit dicatat dalam neraca pada saat pencairan kredit sebesar jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabah. Pada saat bank memberikan persetujuan kredit dan mengirimkan surat persetujuan kredit kepada calon debitur, maka jumlah plafon kredit yang telah disetujui ini dicatat dalam rekening administratif atau pada kewajiban komitmen fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan. Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tahun 2001 disebutkan
Jumlah kewajiban komitmen fasilitas kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu kredit sesuai jenis kreditnya. Yang pertama itu kredit modal kerja atau rekening koran akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan akan bertambah pada saat diterima setoran. Kemudian kredit investasi, kredit modal kerja plafon menurun atau kredit konsumsi akan berkurang pada saat dilakukan penarikan dan tetap atau tidak bertambah pada saat diterima setoran. Kemudian ada perjanjian kredit. Pencatatan akuntansi kredit dimulai pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit antara bank dan debitur. Setelah tanda tangan perjanjian kredit, bank harus mencatat dalam kewajiban komitmen. Dalam hal debitur mencairkan kreditnya, maka bank akan mencatat jumlah pencairan kredit ke dalam kredit yang diberikan pada posisi aktiva bank. Kemudian yang kedua ada pembayaran angsuran. Pencairan dan pembayaran kembali kredit tergantung pada jenis kreditnya. Kredit rekening koran, pencairan dan pembayaran angsuran dilakukan sesuai dengan kebutuhan, sehingga saldo kredit berfluktuasi. Jenis kredit lainnya yaitu installment loan. Pembayaran kembali pinjaman yang diberikan kepada debitur dalam installment loan dapat dilakukan secara berkala setiap bulan, 3 bulan sekali atau sekaligus pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada kredit sindikasi. Di sini kredit sindikasi adalah model pembiayaan yang tidak selalu berhubungan dengan ekonomi internasional. Alasannya yaitu melalui perjanjian kredit sindikasi antara debitur dari beberapa bank, negara itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, kalau pengertian menurut situs resmi Bank Indonesia disebutkan bahwa kredit sindikasi adalah pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja. Nah, kredit sindikasi ini berlandaskan hukum yang mengatur yaitu Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973. Lalu ada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/26/UPK tahun 1979. Selanjutnya ada Peraturan Bank Indonesia nomor 7/14/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7/23/DPD tahun 2005. Nah, kredit sindikasi ini juga sering disebut sebagai pembayaran bersama. Nah, pembayaran bersama ini merupakan wewenang kantor pusat selaku unit usaha yang melakukan komitmen pembiayaan tersebut. Lalu di sini ada jenis-jenis kredit sindikasi. Yang pertama ada kredit modal kerja. Nah, kredit modal kerja ini menggunakan rekening koran sebagai alat penarikan dan pelunasan utang. Jangka waktu pembayarannya itu sekitar 1 tahun dengan hitungan bunga per hari yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kredit investasi. Yang kedua ini ada kredit investasi. Kredit investasi ini memiliki jangka waktu pembayaran waktu menengah hingga panjang sesuai kemampuan pihak debitur. Nah, dana yang diberikan ini biasanya digunakan untuk membiayai barang modal guna proses pendirian atau perkembangan perusahaan. Selanjutnya ada ciri-ciri kredit sindikasi. Umumnya ini kredit sindikasi adalah serangkaian proses yang melibatkan 3 pihak, yaitu yang pertama ini ada peserta. Peserta ini merupakan pihak kreditur atau penyedia pinjaman, yaitu bank dan lembaga keuangan yang merupakan peserta dalam proses kredit sindikasi. Nah, biasanya ini terdapat kriteria tertentu guna memilih proyek yang layak untuk diberikan dana. Kriteria tersebut mencakup tingkat bunga, proses pembayaran kembali, kelayakan peminjam, serta reputasi dan integritas manajer sindikasi. Yang kedua ini ada manajer sindikasi. Pihak ini dikenal sebagai penanggung jawab dalam proses kredit sindikasi. Nah, sebagai manajer, seseorang harus memiliki 4 tanggung jawab yang disebut dengan 4S, yaitu sourcing, structuring, selling, dan servicing. Nah, keempat hal tadi ini berhubungan dengan proses penawaran dana kepada kreditur mulai dari penawaran, pembelian, hingga pelayanan. Nah, yang terakhir ini ada peminjam.
Nah, peminjam ini pihak debitur yang mendapatkan bantuan dana disebut pihak peminjam. Dalam proses melakukan kredit sindikasi ini, pertimbangan utama yang dimiliki yaitu tingkat kemudahan untuk mendapatkan pinjaman. Selain berfokus pada pencarian bantuan dana, pihak debitur juga perlu memperbaiki kredit standingnya. Selanjutnya ada fungsi dari kredit sindikasi. Nah, kalau fungsi dari sisi debiturnya ini, pihak bank atau lembaga keuangan akan membantu ketersediaan dana guna pelaksanaan proyeknya. Lalu pihak bank dan lembaga keuangan ini mengambil peran sebagai kreditur yang menyediakan dana. Nah, kredit sindikasi ini sering digunakan untuk proses pembangunan proyek negara dengan jumlah biaya fantastis serta melibatkan banyak lapisan masyarakat. Nah, tidak semata-mata memberikan uang, ternyata bank atau lembaga keuangannya ini memiliki tujuan untuk memperluas relasi. Maka dari itu, salah satu fungsi kredit sindikasi yang termasuk bagi pihak kreditur adalah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar, yaitu debitur yang akan membangun proyek. Selain itu, pihak bank atau lembaga keuangan yang dapat meminimalisir resiko kerugian akibat kredit sindikasi karena pinjaman tersebut berasal dari gabungan beberapa bank. Selanjutnya ini ada perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit. Mungkin kita bakal bahas maksudnya dulu kali ya. Nah, di sini menurut OJK, restrukturisasi kredit ini merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, proses penilaian dari pemberian kredit ini sering tidak mengcover semua kemungkinan resiko yang akan terjadi akibat adanya faktor yang tidak terdeteksi sebelumnya. Nah, kemungkinan kredit yang bermasalah ini akan selalu ada. Nah, jadi fungsi restrukturisasi kredit ini memungkinkan adanya usaha debitur yang terus berjalan dan dana perbankan bisa diselamatkan. Nah, di sini perlu diketahui bahwa nggak semua debitur yang bermasalah dapat direstrukturisasi kreditnya. Bank ini harus melihat prospek usaha dari debitur dulu. Nah, nanti bank dapat melakukan restrukturisasi kredit kalau si debiturnya ini memiliki prospek yang baik dan telah diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit. Nah, di sini ada perlakuannya menurut PSAK 54 tentang akuntansi hutang bermasalah. Yang pertama ini ada nilai buku kredit setelah restrukturisasi kredit dihitung dengan menggunakan metode berdasarkan untuk prioritas. Yang pertama ini sebenarnya untuk metode prioritas ada nilai tunai. Nilai tunai ini merupakan penerimaan kas masa depan yang sesuai dengan nilai kredit yang direstrukturisasi dengan menggunakan tingkat diskonto. Nah, yang kedua ini ada nilai dasar dari kredit yang direstrukturisasi sepanjang nilai yang dimaksud dapat diperoleh. Nah, yang terakhir ada nilai agunan dengan cara penilaian berdasarkan ketentuan pembentukan, penyisihan, penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Yang kedua ini dalam perhitungan nilai tunai penerimaan nilai kas di masa depan atas kredit yang direstrukturisasi, bank ini wajib menggunakan tingkat bunga efektif dari kredit sebelum restrukturisasi sebagai tingkat diskonto. Nah, dalam hal akad kredit sebelum restrukturisasi yang menggunakan tingkat bunga tidak tetap, bank dapat menggunakan tingkat bunga yang mencerminkan tingkat bunga tidak tetap tersebut. Nah, yang ketiga, apabila nilai buku baru kredit setelah restrukturisasi dengan menggunakan salah satu metode perhitungan dalam butir 1 tadi lebih kecil dari saldo kredit sebelum restrukturisasi, si bank ini wajib perhitungkan selisih tersebut sebagai kerugian. Nah, nanti kerugian tersebut dibebankan setelah diperhitungkan dengan PPAP karena perbaikan kualitas kreditnya ini setelah dilakukan restrukturisasi. Keempat, dalam memperhitungkan proyeksi penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi untuk keperluan perhitungan nilai tunai sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1, si bank ini wajib menggunakan asumsi yang wajar sesuai dengan perkembangan yang ada.
agar proyeksi tersebut itu bisa realistis. Yang terakhir, dalam hal sebagian kredit direstrukturisasi dengan pengalian aset termasuk surat berharga atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara, dan sebagian kredit restrukturisasi dengan modifikasi persyaratan kredit, maka pengakuan kerugiannya ini nanti dicatat sebesar selisih antara nilai pasar dari aset atau ekuitas yang diterima dengan nilai buku kredit dan pengakuan kerugian atas modifikasi persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dengan tadi poin nomor 1. Dan terakhir ada contoh latihan soal yang kami berikan dari buku. Teman-teman bisa pahami dan selamat mengerjakan.